teman-teman semua, kakak abang. Kembali lagi di sini bersama saya. Di sini saya akan membahas tentang aliran-aliran filsafat pendidikan. Aliran filsafat pendidikan yang saya akan bahas yaitu aliran filsafat esensialisme. Tujuan video pembelajaran ini ialah untuk terpenuhnya tugas KKRI saya dalam mata kuliah filsafat pendidikan dengan dosen pengampu mata kuliah saya, yaitu Ibu Sri Mustika Aulia, SPD MPD. Ada pepatah mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Untuk itu, izinkanlah saya memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Shirley Helena Simanjuntak dengan NIM 1202413015. Saya berasal dari Prodi PG PAUD Reguler E, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Medan. Untuk itu, tanpa basa-basi, yuk kita langsung ke pembahasan kita. Untuk itu, kita harus tahu apa itu aliran esensialisme. Pengertian esensialisme. Esensialisme adalah pendidikan yang didasarkan kepada nilai-nilai kebudayaan yang telah ada sejak peradaban umat manusia. Esensialisme memandang bahwa pendidikan harus berpijak pada nilai-nilai yang memiliki kejelasan dan tahan lama, yang memberikan kestabilan, dan nilai-nilai terpilih yang mempunyai tata yang jelas. Menurut esensialisme pun, pendidikan harus bertumpu pada nilai-nilai yang telah teruji ketangguhannya dan kekuatannya sepanjang masa, sehingga nilai-nilai yang tertanam dalam warisan budaya sosial adalah nilai-nilai kemanusiaan yang berbentuk secara berangsur-angsur melalui kerja keras dan susah payah selama bertahun-tahun. Secara etimologi, esensialisme berasal dari bahasa Inggris, yaitu esensial, artinya inti atau pokok dari sesuatu. Dan isme berarti aliran, mazhab atau paham. Menurut Blem, bahwa esensialisme ialah aliran yang lahir dari perkawinan dua aliran dalam filsafat, yakni idealisme dan realisme. Sejarah lahirnya aliran esensialisme. Esensialisme muncul pada zaman Rains. Ia memberikan dasar berpijak pada pendidikan yang penuh fleksibilitas, di mana terbuka untuk perubahan, toleran dan tidak ada keterkaitannya dengan doktrin tertentu. Dengan demikian, Rains adalah pangkal sejarah timbulnya konsep-konsep pikiran esensialisme, karena timbul di zaman itu. Esensialisme adalah konsep meletakkan ciri modern. Aliran muncul sebagai reaksi terhadap simbolisme mutlak dan dogmatis. Maka disusunlah konsep yang sistematis dan menyeluruh mengenai manusia dan alam semesta yang memenuhi tuntutan zaman. Dasar-dasar
filosofis filsafat pendidikan esensialisme. Esensialisme dalam melakukan gerakan pendidikan bertumpu pada mazhab filsafat idealisme dan realisme. Meskipun kaum idealisme dan kaum realisme berbeda pandangan filsafatnya, mereka sepaham bahwa hakikat yang mereka anut, makna pendidikan, bahwa anak harus menggunakan kebebasannya dan ia memerlukan disiplin orang dewasa untuk membantu dirinya sebelum sendiri dapat mendisiplinkan dirinya. Yang kedua, manusia dalam memilih sesuatu kebenaran untuk dirinya sendiri dan lingkungan hidupnya mengandung makna pendidikan bahwa generasi perlu belajar untuk mengembangkan diri setinggi-tingginya dan kesetaraan sosial. Karakteristik filsafat pendidikan esensialisme. Ciri-ciri filsafat pendidikan esensialisme yang disarikan oleh William A. Cebulgay adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu minat-minat yang kuat dan tahan lama sering tumbuh dari upaya-upaya belajar awal yang memikat atau menarik perhatian bukan karena dorongan dari dalam jiwa. Yang kedua, pengawasan, pengarahan dan bimbingan orang yang belum dewasa adalah melekat dalam masa balita yang panjang atau keharusan ketergantungan yang khusus pada spesies manusia. Dan yang ketiga, mendisiplinkan diri harus menjadi tujuan pendidikan. Maka, penegakan disiplin adalah suatu cara yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Di kalangan individu maupun bangsa, kebebasan yang sesungguhnya selalu merupakan sesuatu yang dicapai melalui perjuangan, tidak pernah merupakan pemberian. Esensialisme menawarkan teori yang kokoh kuat tentang pendidikan, sedangkan sekolah-sekolah pesaing memberikan sebuah teori yang lemah. Pemikiran tokoh-tokoh filsafat pendidikan esensialisme. Tokoh yang pertama yaitu William C. Bogle. Beliau berpendapat bahwa filsafat esensialisme ini memiliki ciri-ciri yaitu minat yang kuat dan tahan lama pada seseorang peserta didik itu sering tumbuh dan upaya belajar yang menarik perhatiannya. Lalu, pengawasan, pengarahan, dan bimbingan orang dewasa itu melekat pada balita yang panjang. Dan kemampuan untuk mendisiplinkan diri harus menjadi tujuan pendidikan. Maka, tujuan penegakan kedisiplinan adalah salah satu cara yang diperlukan untuk mencapai tujuan pendidikan tersebut. Tokoh yang kedua yaitu John Rex Herbert. Beliau berpendapat bahwa tujuan pendidikan adalah untuk menyesuaikan jiwa seseorang dengan kebijaksanaan dari Tuhan. Sedangkan proses mencapai tujuan pendidikan tersebut dengan pengajaran. Ada William T. Harris. Beliau berpendapat bahwa tugas pendidikan adalah menjadikan terbentuknya realitas berdasarkan susunan yang tidak terletakkan dan bersendikan kesatuan spiritual. Sekolah adalah lembaga yang memelihara nilai-nilai yang turun-temurun dan menjadi penuntun penyesuaian pada masyarakat.
Dan tokoh yang terakhir adalah Johann Fritz Froebel, seorang tokoh transendal yang corak pandang bersifat konsistetis dan manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang merupakan bagian dari alam ini. Oleh karena itu, ia tertunduk dan mengikuti ketentuan dari hukum alam terhadap pendidikan yang memandang peserta didik sebagai makhluk yang berekspresi kreatif. Tugas pendidikan adalah memimpin peserta didik ke arah kesadaran diri sendiri yang murni dan sesuai fitrah kejadiannya. Pandangan aliran esensialisme. Pandangan antilogi esensialisme. Antilogi filsafat pendidikan idealisme menyatakan bahwa kenyataan dan kebenaran itu pada hakikatnya adalah ide-ide atau hal-hal yang berkualitas spiritual. Oleh karena itu, hal pertama yang perlu ditinjau pada peserta didik adalah pemahaman sebagai makhluk spiritual dan mempunyai kehidupan yang bersifat teologis dan idealistik. Pendidikan bertujuan untuk membimbing peserta didik menjadi makhluk yang berkepribadian, bermoral, serta mencita-citakan segala hal yang serba baik dan bertaraf tinggi. Aliran pandangan antiologis esensialisme juga untuk mencakup kesenian dan segala hal yang mampu menggerakkan kehendak manusia. Yang kedua, pandangan epistemologi esensialisme. Aspek epistemologi yang perlu diperhatikan dalam pendidikan adalah pengetahuan hendaknya bersifat ideal dan spiritual yang dapat menuntun kehidupan manusia pada kehidupan yang mulia. Pengetahuan semacam itu tidak semata-mata terkait kepada hal-hal yang bersifat fisik, tetapi mengutamakan yang bersifat spiritual, sedangkan aspek psikologi menempatkan nilai pada dataran yang bersifat tetap dan idealistik. Artinya, pendidik hendak tidak menjadikan peserta didik terombang-ambing oleh hal-hal yang bersifat relatif atau temporer. Dalam bidang epistemologi, bahwa pengetahuan adalah hasil yang dicapai oleh proses mana subjek dan objek mengadakan pendekatan. Dengan demikian, hasilnya adalah perpaduan antara pengamatan pemikiran dan kesimpulan dari kemampuan manusia dalam menyerap objeknya. Yang ketiga, approach idealisme pada pengetahuan. Personalisme adalah manusia bahagia dan rasio Tuhan yang maha sempurna. Approach personalisme adalah manusia tidak mungkin mengetahui sesuatu hanya dengan kesadaran jiwa tanpa ada pengalaman. Bagi Hegel, adalah mental tercermin pada hukum logika atau mikrokosmos, hukum alam makrokosmos, hukum dialektika berpikir, hukum perkembangan sejarah dan kebudayaan manusia.
Yang keempat yaitu tipe epistemologis realisme. Teori menilai menurut idealisme menyatakan bahwa hukum-hukum efisiensi adalah hukum kosmos. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya adalah teori menilai idealisme modern, teori sosialis idealisme, teori estetika. Teori menilai menurut realisme menyatakan bahwa sumber-sumber pengalaman manusia terletak pada keteraturan lingkungan hidupnya. Teori ini melahirkan estetika determinisme, teori sosial realisme, dan teori estetika. Peranan sekolah. Tujuan pendidikan esensialisme adalah menyampaikan warisan budaya dan sejarah melalui sesuatu inti pengetahuan yang telah terhimpun. Dasar bertahan sepanjang waktu untuk diketahui oleh semua orang. Pengetahuan ini diikuti oleh keterampilan, sikap, dan nilai-nilai yang tepat untuk membentuk unsur-unsur yang inti atau esensialisme. Sebuah pendidikan sehingga pendidikan jadi menurut esensialisme, sekolah berfungsi untuk warga negara supaya hidup sesuai dengan prinsip-prinsip dan lembaga-lembaga sosial yang ada di dalam masyarakat. Fungsi pemeliharaan kebudayaan. Kebudayaan, karya manusia yang mencakup diantaranya filsafat, kesenian, kesusastraan, agama, penafsiran, dan penilaian mengenai lingkungan. Membina sikap jiwa untuk menjunjung tinggi dan menyesuaikan diri terhadap hukum-hukum dan kebenaran yang ditemukan manusia alam. Hukum harus dipahami dalam konteks dan kebudayaannya. Kata penutup dari saya yaitu tinggalkan kesan yang mendalam dengan penutupan yang berkesan. Mustafa Taufiris. Demikian hasil presentasi saya. Terima kasih sudah menonton. Sekian, terima kasih dan sampai jumpa kembali.